Ya, masih di Indonesia Seru di Kebiasaan Baru, tapi sebelum saya tanya-tanya ketiga sosok inspiratif nih, saya boleh minum dulu, Friska ya? Haus, Reza. Lumayan, soalnya banyak yang ditanya ya. Ya udah, kalau gitu saya tanya juga ke Bunda Ana nih. Boleh. Bunda, gini, kita kan tahu pasti dalam berbuat kebaikan ini ada tantangannya, apalagi kondisi pandemi serba terbatas. Betul. Tantangannya apa Bunda dalam menjalankan gerakan APD untuk tenaga medis ini yang Bunda rasakan? Ya, sebetulnya tantangan adalah mengalahkan diri sendiri itu paling besar, ya. Dan bagaimana kita menakar ketulusan diri sendiri itu adalah modal atau fondasi yang cukup lumayan punya peran, sehingga kita belajar bahwa menjadi peka atau menjadi peduli itu tidak harus menunggu penderitaan, dan itu bisa dibangun sedini mungkin. Oleh karena itu, saya pun ketika membangun Yayasan Anak Avanti juga demikian adanya. Tentu banyak orang mengatakan Anak Avanti mencari popularitas dan sebagainya. Tapi itulah bagaimana kita harus mengalahkan diri sendiri dan menjelaskan kepada publik bahwa memang saya mencari popularitas. Ya. Dalam hidup yang saya cari adalah popularitas untuk dapat menginspirasi banyak orang, untuk bisa memberikan satu daya juang dalam pemikiran sehingga banyak orang memiliki pemikiran yang positif untuk berubah melayani sesama. Itu bukan karena ketika kita melihat penderitaan saja. Dan luar biasanya Bunda banyak yang membantu ya, baik itu tenaga produksi maupun juga biaya produksi APD ini. Ya, dan kemudian kita wartakan. Artinya apa? Kita tunjukkan apa yang kita lakukan baik itu kepada banyak orang. Jangan pernah takut berbuat baik. Dan di saat yang tidak baik sekalipun, Tuhan pasti tuntut langkah-langkah baik kita untuk dapat diteladani oleh pihak yang lain. Kalau saya tidak menggunakan sosial media untuk mengangkat program yang seperti yaitu memberikan APD untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Setiap hari kami mengirimkan 1.000, 2.000 setiap hari selama 3 bulan lebih sampai saat ini. Itu orang tidak akan pernah tahu. Sehingga kita tidak perlu lagi mendengarkan apa kata netizen, tidak perlu lagi mendengarkan apa kata banyak orang yang tidak pernah menolong tetapi berbicara. Dan ini semua menunjukkan bahwa memang situasi sekarang ini adalah sosial media ini menjadi sahabat. Ketika kita bisa menggunakan sosial media ini untuk hal yang baik, maka dia akan begitu lekat dan erat di hati kita. Dan dia menjadi pewarta di mana kita harus mengabarkan berita baik ini supaya rumah sakit, kemudian para pelaku industri bisa meniru apa yang saya lakukan. Kemudian juga para medis tidak mengerti. Mereka harus mencari APD yang baik, dan sesuai dengan standar medis itu kemana ketika mereka akan memiliki. Dan kalau saya tidak menjelaskan ini. Baik, jadi the power of social media ini dalam hal yang positif ya Bunda ya? Betul. Ini bagaimana caranya aktif dan juga positif menggunakan media sosial. Berbicara soal tantangan, tidak hanya Bunda Ana saja mungkin yang mendapatkan tantangan di tengah melakukan kegiatan sosial di saat pandemi seperti ini. Mbak Funi, ini ketika memiliki rumah singgah, terus juga memiliki banyak sekali ambulans untuk membantu banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Tantangan apa yang memang sampai saat ini masih dihadapi dan apa solusinya untuk mengantisipasi tantangan tersebut? Adalah membantu orang yang benar-benar membutuhkan, Mas. Terutama kalau misalnya untuk APD itu adalah dokter-dokter yang di daerah. Saya sangat concern sekali, terus juga berbagi masker karena di daerah itu kan mereka masih belum memahami. Kadang ada satu yang di NTT bahkan dokternya itu memakaikan masker buat anak-anak karena mereka nggak paham apa itu. Dan juga ketika kami membantu 100 mbah-mbah di Banten waktu itu saya berbagi ayam, sembako segala. Mereka juga belum paham yang namanya pakai masker seperti itu. Jadi bisa selain itu juga saya juga harus untuk mendapatkan APD yang bagus. Tapi juga kan pada saat itu kan ramai sekali kan yang jual yang murah-murah. Tapi saya ingin yang berkualitas yang bisa membantu benar-benar membantu para medis untuk menolong pasien tapi juga merasa aman seperti itu karena keluarga mereka di rumah menanti kan. Baik. Seperti itu dan ya saya ingin benar-benar membantu yang membutuhkan lah dan karena memang saya pengen banget sebagai warga negara Indonesia
saya bisa menyumbang apa yang bisa saya lakukan. Oke, kalau Bang Zul, banyak yang patah arang selama pandemi ini. Bang Zul boleh kasih semangat? Gimana sih caranya untuk membuka lagi, gimana saya biar jadi kreatif? Kalau dari sisinya Bang Zul, gimana sih untuk membangkitkan kreativitas ini? Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita pasti bisa berpikir positif dan kita bisa melakukan sesuatu yang sesuatu itu justru bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Dan saya hampir tidak pernah absen untuk melakukan siaran langsung di sosial media saya, di Instagram saya khususnya, karena saya dan teman-teman sama kita bisa bangkit bareng, kita bisa berjuang bareng gitu. Dan saya selalu share hal-hal yang positif dan hampir semua aktivitas yang saya lakukan yang menurut saya itu sesuatu yang biasa, terkadang justru menurut orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Harapan saya ke depan, semoga pandemi ini cepat berlalu dan amin. Bekerja lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu, menjadi doa seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya. Ya, terima kasih para narasumber, 3 sosok inspiratif yang telah berbagi pengalaman. Semoga ini bisa menggerakkan lebih banyak orang lagi untuk sama-sama menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Berbicara soal inspiratif sampai saya merinding, Friska, kalau misalnya bisa dilihat ini dia ketiga sosok inspiratif. Sekali lagi terima kasih ya. Betul, terima kasih, dan seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan juga melalui Zoom di belakang kita ini juga bisa memberikan contoh bagaimana video melalui virtual saat ini sangat kerap diikuti oleh banyak orang. Kita pamit dulu sama 3 narasumbernya, Bunda Ana, terima kasih juga, dan juga Bang Zul, dan juga Bu Funi. Terima kasih, terus menginspirasi. Ya. Dan itu dia, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus jeda sejenak karena memang Indonesia Seru di Kebiasaan Baru akan kembali sesaat lagi. 75 tahun sudah kita menghirup udara kemerdekaan. 75 tahun sudah bangsa ini melewati beragam ujian. Segala macam tantangan tidak pernah membuat bangsa kita mundur. Kita kian erat bersatu dan bergotong royong. Bersatu, menghalau segala rintangan yang mendera. Musuh yang tak tampak sekalipun kita hadapi bersama. Tidak lagi dengan bambu runcing dan senjata, tapi dengan hati. Karena kita cinta Indonesia. Cintaku kepadamu Indonesia tidak bulat, tapi telah membuat kita sepakat untuk saling merawat. Agar aku bisa selalu meneguk mata airmu yang tak berhenti menyusuiku. Agar aku bisa selalu terbang di langitmu yang tak pernah berhenti melindungiku. Cintaku kepadamu Indonesia seperti cinta kanak-kanak, tak banyak syarat, tapi cukup membuat aku bahagia dan bernyanyi sepanjang hari. Nyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa yang melambai dari Sabang sampai Merauke. Menyanyikan lagu bagimu negeri dan Garuda Pancasila dengan hati yang berbunga. Seperti pasangan yang selalu jatuh cinta. Cintaku padamu Indonesia adalah padi-padi yang siap panen, benang-benang yang siap ditenun.
dan bulan purnama yang selalu tersenyum.